Halo, selamat datang kembali di Lance Intuitions, teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah memberikan respon positif, yang sudah memberikan jempolnya. Terima kasih ya teman-teman ya untuk energi positif yang kamu berikan untuk aku, terutama untuk Lance Intuitions. Bagi kamu yang baru datang, baru pengen tahu nih Lance Intuition seperti apa sih? Selamat datang teman-teman, salam kenal. Semoga kamu cocok ya sama pembacaan kartuku, sama channelku. Semoga channel ini bisa menghibur kamu, bisa memberikan energi positif untuk kamu, terutama bagi kamu yang dalam keadaan gelisah, galau, ya, dalam keadaan sulit. Oke teman-teman, kita fun reading lagi yuk. Aku mau pilih kartu lagi, temanya kali ini sisi positif dan negatif dari orang yang kamu tuju. Ini lebih ke lawan jenis ya teman-teman ya. Baik kamu divine feminine maupun divine masculine ya, secara energi kamu dominannya kemana, baik kamu laki-laki maupun perempuan ya, kamu tinggal sesuaikan saja dengan keadaan kamu, dengan situasi kamu. Sisi positif dan negatifnya orang yang kamu tuju ya, ini bisa pasangan kamu, pacar, tunangan, kamu baru pendekatan, atau bahkan kamu sudah menikah. Kalau kamu sudah tahu nih luar dalamnya pasangan kamu gitu ya, orang yang kamu tuju ini, ya mungkin ini bisa menjadi bahan konfirmasi benar atau tidaknya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini bacaan untuk umum, energinya aku nggak tahu seberapa banyak nanti yang bisa aku tarik teman-teman, jadi sangat tidak mungkin aku bisa menarik energi kamu 100% di luar sana ya. Kalaupun energi kamu nanti terbaca, kecocokannya mungkin maksimal hanya 85%an lah ya teman-teman ya. Tapi kalau memang nggak cocok sama sekali nih sama keadaan kamu, sama kondisi kamu, atau nggak sesuai dengan harapan kamu, ya jangan kecewa, jangan marah-marah. Mungkin saja temanya belum untuk kamu, bacaannya belum untuk kamu, atau energi kamu belum bisa aku tarik. Ya teman-teman ya. Oke, temanya sekali lagi aku jelaskan. Sisi positif dan negatif dari orang yang kamu mau tanyakan. Ini lebih ke lawan jenis, apapun jenis hubungan kalian. Kamu baru saling gebet-gebetan gitu ya, baru PDKT apapun ya, bahkan sampai kamu sudah menikah atau kamu sudah punya anak ya, bebas ya teman-teman ya. Ini free gender apapun ya. Energi kamu divine feminine kah, divine masculine kah, kamu perempuan kah, kamu laki-laki kah, bebas ya. Oke. Pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Pakai dengan intuisi memilihnya teman-teman. Ya. 1, 2, dan 3. Pile 1, pile 2, dan pile 3. Ayo kita mulai dari pile 1. Lalu, pile 1 kita buka energimu dulu ya. Energimu. Oke, pile 1 di sini ada King of Wands. Seven of Pentacles, Eight of Swords, dan Knight of Pentacles. Oke. Aku akan bacakan energi kamu secara random atau acak berdasarkan intuisiku dan energi yang dikeluarkan dari kartu-kartu ini ya, teman-teman ya. Dari King of Wands di sini sepertinya kamu sedang terobsesi oleh sesuatu, sedang menginginkan sesuatu itu yang banget gitu, teman-teman ya. Apapun itu ya, mungkin di sini dalam hal cinta, mungkin juga dalam hal karir ya, financial things, pekerjaan ya, hal-hal yang berkaitan dengan material things, hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, seperti itu ya teman-teman. Energinya di sini kamu sedang banyak menunggu. Menunggunya ini memang kemauan kamu atau memang kamu harus menunggu, mau nggak mau lah gitu ya, menunggu sesuatu. Kayaknya di sini lebih ke banyak sekali energi yang aku baca ini lebih ke finansial, ke karir ya. Kamu mungkin di sini lagi menunggu hasil dari pekerjaan kamu selama ini, usaha kamu selama ini gitu ya. Kamu mau meninggalkan usaha kamu selama ini, tapi kamu sudah berjuang ya, kamu sudah sabar melakukan segala sesuatu untuk kemajuan bisnismu, untuk kemajuan karirmu, tapi kamu mau maju juga, kayaknya kamu sempat mengalami apa ya, sedikit putus asa, sedikit keraguan di sini. Wajar ya teman-teman ya, namanya manusia punya perasaan gitu. Kadang-kadang kita merasa hidup ini tidak adil ya, apalagi kalau kita dalam keadaan sulit, kecewa, terjatuh seperti itu ya. Nggak ada orang yang suka menunggu juga di sini aku lihat ya, tapi
diharapkan jangan terlalu lama berada di posisi yang seperti itu, di energi negatif seperti itu teman-teman. Cepat bangkit, cepat berusaha lagi, yang penting tetap positive thinking, ya, berpikiran positif untuk segala hal yang kamu lakukan, dalam hal cinta kah, dalam hal karir kah, kesehatan kah, seperti itu ya teman-teman. Tapi di sini aku energinya, ya memang kamu terkadang ada pertanyaan lah, kenapa sih nggak maju-maju, kenapa sih nggak ada perkembangan, tapi kamu tidak pernah kehilangan semangat untuk mendapatkan itu. Ya, di sini aku lihat memang semangat kamu lagi tinggi-tingginya ya, meskipun banyak kekecewaan, meskipun banyak penantian di sini, tapi kamu tetap optimis kok dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Di sini ada cinta juga ya teman-teman ya. Kamu sepertinya sedang mengharapkan sesuatu, cinta, dalam hal cinta, sesuatu, seseorang ya. Kamu lagi dalam keadaan yang energi yang sangat optimis, fiery banget nih, api banget ya. Di sini ada unsur fire sign ya, terutama Aries di sini ya teman-teman. Kamu sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan perasaan cinta kamu sama seseorang. Di sini ada Knight of Pentacles ya. Tapi jujur ya, aku lihat di sini energinya kamu memang sedikit lambat, banyak mikir ya. Ada Seven of Pentacles dan ada Eight of Swords di sini ya. Ada perasaan yang tidak percaya diri, insecure gitu ya, merasa kamu kok nanti aku ditolak, aku akan seperti apa. Banyak mikir. Ya, kamu dalam keadaan banyak mikir nih. Kalau kita bicara tentang cinta. Sorry teman-teman, ngeblur ya. Sebentar ya. Oke. Kita bicara kalau kamu sedang mengejar cinta seseorang, menunggu cinta seseorang, atau menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan perasaan kamu dengan seseorang, baik kamu divine feminine atau maskulin ya teman-teman. Mungkin saat ini kamu sedang menunggu waktu yang tepat sambil menyusun rencana ya, atau juga bisa saja mempersiapkan mental kamu kalau memang ditolak dan sebagainya lah. Intinya kamu menunggu waktu yang tepat sambil menyusun rencana untuk menyatakan perasaan kamu sama orang ini ya, sama seseorang yang lagi memikat hatimu ini ya. Karena di sini aku lihat ada King of Wands ya, baik kamu divine feminine maupun maskulin, kamu kayaknya lagi sedikit terobsesi sama orang ini ya gitu. Mungkin menurut kamu dia orang yang menarik, cantik atau ganteng ya, seperti itulah ya. Ada keoptimisan sih sebenarnya kamu untuk mendapatkan orang ini, tapi entah apa yang membuat kamu seperti kok insecure ya, merasa tidak percaya diri. Nanti ada saatnya kamu juga ada momen tertentu kamu percayalah bahwa dia akan menerima kamu ya, seperti itu. Tapi ada momen tertentu juga kamu kayak tar dulu deh gitu, menarik diri kamu lagi ya. Makanya di sini aku lihat dari Knight of Pentacles, gerakan kamu maju mundur, bahkan lambat sekali, bahkan tidak ada pergerakan sama sekali untuk beberapa dari kamu. Jadi itu semua hanya di dalam pikiran kamu saja. Rencana untuk menyatakan sesuatu, bahkan untuk memberikan sesuatu pada seseorang yang kamu sayang, itu hanya dalam pikiran saja untuk beberapa dari kamu ya. Entah apa yang bikin kamu seperti itu ya teman-teman ya. Kalau menurut aku, kalau menyatakan sesuatu sama seseorang ya jangan takut ditolak lah ya kan ya. Perasaan tuh tidak bisa dipaksakan, yang penting kan kamu ungkapkan dulu, kamu berani dulu. Masalah ditolak atau tidak ya itu urusan nanti ya teman-teman. Yang penting kamu tuh lega dulu nih, di hati kamu lega dulu, dan kamu membuktikan sama diri kamu bahwa kamu berani, kamu punya keberanian untuk menyatakan perasaan cintamu ini sama seseorang ya. Kayaknya di sini ada beberapa dari kamu mau memberikan sesuatu deh bahkan sama orang ini ya. Kalau dalam hal karir ya, kamu dalam fase yang menunggu hasil kerja keras kamu selama ini. Kamu mau mundur, menurut kamu sayang banget aku udah berusaha selama ini, tapi kamu mau maju, ya kamu sangat menyadari bahwa itu butuh proses ya. Di sini ada energi kamu dalam hal cinta dan karir ya, fokus kamu ya teman-teman ya. Karena di sini ada King of Wands, ini sebenarnya orang yang sangat optimis ya gitu. Cuman ada fase-fase tertentu atau ada momen-momen tertentu kamu seperti maju mundur gitu, atau bahkan stuck, tidak bergerak sama sekali, hanya karena rasa tidak percaya diri itu yang kamu ciptakan sendiri. Sebenarnya hanya di dalam pikiran kamu aja sebenarnya nih ya. Perasaan tidak aman itu, perasaan tidak percaya diri itu sebenarnya ada di dalam pikiran kamu saja nih. Mungkin kamu sudah banyak dukungan ya dari orang lain ya dalam hal karir gitu ya, supaya kamu pantang mundur lah gitu kan, teruskan perjuangan kamu, istilahnya seperti itu. Kalau dalam hal cinta mungkin kamu juga banyak saran dari orang lain gitu ya, teman kamu,
orang tua, adik kakak mungkin, supaya kamu utarakan dulu gitu. Tapi ya kamu terjebak dengan rasa tidak percaya diri kamu itu cukup lama ya kayaknya ya. Di sini ada Seven of Pentacles dan Eight of Wands ya. Cukup lama kamu merasa tidak percaya diri seperti ini. Jadi pergerakannya sangat lama kamu ya, seperti itu teman-teman. Ini energi kamu ya. Di sini aku ada lihat energi Earth sign itu Virgo, Capricorn dan Taurus. Ada energi air sign itu Libra, Gemini dan Aquarius. Ada Leo, Sagittarius dan Aries ya teman-teman. Oke, kita lihat sisi positif dan negatifnya orang yang kamu tuju. Oke, The High Priest. Ini sisi positifnya kita buka dulu teman-teman. Nine of Wands. Oke, ini sisi positifnya ya. Queen of Swords. Dan King of Wands lagi ya. Siapapun yang kamu tanyakan di sini, siapapun yang kamu tuju saat ini ya. Yang jelas lawan jenis lah ini ya. Ini kayaknya punya energi yang hampir sama kayak kamu, karena aku temukan ada King of Wands sampai 2 kali ya. Mungkin kamu punya sisi positif yang sama kayak dia ya, punya keoptimisan lah sebenarnya, rasa percaya diri gitu ya. Seperti itu. Oke, kita bahas tentang dia yang kamu tanyakan. Sisi positifnya adalah di sini aku lihat ada The High Priestess atau di sini The Hierophant ya, teman-teman. Orang yang kamu tanyakan baik divine feminine maupun divine masculine ya. Sebentar teman-teman. Oke. Dari The Hierophant aku lihat di sini orang yang kamu tuju ini kayaknya beberapa dari kamu ada yang menanyakan tentang ini ya. Pasangan kamu sudah menikah nih, kayaknya ada yang beberapa dari kamu sudah menikah ya. Dari The Hierophant aku lihat kamu memang punya banyak perbedaan pola pikir, mungkin secara pola pikir, perjalanan spiritual, agama, suku ya gitu. Tapi kayaknya hubungan kamu baik-baik saja di sini ya. Ada beberapa dari kamu yang meskipun banyak perbedaan tapi pernikahan kamu baik-baik saja gitu ya. Sisi positif dari pasanganmu yang memilih pilihan satu, mungkin kamu sudah tahu ya kalau dia sosok yang sangat bijak ya, sangat sabar, nggak banyak omong nih. Aku lihat dari The Hierophant atau The High Priest ya teman-teman. Dia sangat bijak, dia punya old soul ya, jiwanya tua meskipun misalnya nih usia kamu atau usia dia nih fokusnya usia dia mungkin belum bisa dibilang yang matang-matang banget ya gitu, berumur banget, tapi dia punya jiwa yang tua. Makanya di sini kelihatan banget dia sangat sabar ya menghadapi kritikan dari kamu, kritikan dari orang lain. Makanya dia sangat sabar menghadapi perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kalian berdua, terutama bagi kamu yang sudah menikah ya. Dia sabar banget menghadapi kamu karena apa? Dia punya kebijaksanaan itu. Dia pintar ya teman-teman. Dari The Hierophant atau The High Priestess ini, The High Priest ya. Belepotan sih, sorry ya. Maklumin ya teman-teman. Oke. Dari kartu ini aku lihat dia orang yang bisa memilah-milah mana sisi positif dan sisi negatif orang lain. Bukan hanya sama pasangan saja, tapi orang lain. Dia banyak dikagumi oleh orang lain ya. Di sini kayaknya aku lihat dia punya prestasi di dalam pekerjaannya. Dia punya anak buah yang sangat mempercayai cara kerjanya dia, kebijaksanaannya dia dalam mengambil suatu keputusan. Dia punya posisi yang lumayan tinggi di suatu perusahaan, atau bahkan di sini aku lihat dia berwira swasta ya, orang yang kamu tanyakan ini gitu ya. Iya, sifat-sifat orang yang bijaksana seperti apa sih teman-teman? Dia pinter banget menyimpan rahasia. That's why banyak sekali yang cerita sama dia, mencari solusi gitu ya, mencari saran. Tapi dia bukan tipikal yang suka membocorkan rahasia orang lain, terutama orang-orang yang percaya sama dia. Ya, di sini ada yang bekerja sebagai ini ya, kayaknya apa tuh teman-teman, psikolog ya. Ya, jadi dia enak banget diajak curhat. Dia pun mungkin sudah mengalami banyak naik dan turunnya kehidupan dia. Mungkin dari masa kecilnya dia, mungkin ketika dia sudah menjadi dewasa, dia sudah mengalami up and down-nya kehidupan dia. Dia pernah mengalami hal-hal terburuk di dalam hidupnya dia, teman-teman. Itu yang membuat dia mungkin dewasa sebelum waktunya secara jiwa, secara pembawaan ya teman-teman, kayaknya seperti itu. Intinya bijak lah orangnya, nggak banyak omong, nggak banyak tingkah,
pintar banget menyimpan rahasia orang lain, terutama rahasia orang-orang yang percaya sama dia, mempercayakan masalah-masalah mereka sama dia, gitu maksudnya ya teman-teman. Oke, dari apa ini Nine of Wands. Oke, aku lihat di sini dari Nine of Wands, orang yang kamu tanyakan di sini punya jiwa muda, ya. Berbanding terbalik sama di harapan tadi, dari Nine of Wands di sini dia punya jiwa muda, jiwa pemberontak gitu ya teman-teman. Dia akan membela harga dirinya dan harga diri orang-orang yang dia sayangi. Orang-orang yang dia sayangi belum tentu kamu sebagai pasangannya, belum tentu. Ini bisa siapa saja. Orang-orang yang dia sayangi itu bisa saja keluarganya, orang tuanya, sahabatnya, temannya, atau bahkan harga diri dia sendiri. Dia orang yang sangat frontal ya teman-teman ya. Dia suka, dia akan bilang suka. Dari didukung dengan Queen of Swords ya teman-teman. Dia suka, dia akan bilang suka. Dia nggak suka, dia akan bilang nggak suka juga gitu ya. Dia mungkin di mata orang lain dia orangnya straight to the forward atau nggak ada basa-basinya, ya. Orang yang pintar ngomong di sini, dia tahu bagaimana cara berkomunikasi, ya, terutama berkomunikasi untuk membela harga dirinya dia, harga diri orang-orang yang dia cintai, membela hubungannya dia, mungkin ya, meskipun banyak yang menolak misalnya. Hubungan dia dengan seseorang itu banyak yang menolak, tapi kalau dia udah cinta, tapi kalau dia sudah yakin dengan hubungan itu, apapun dia akan lawan. Ya. Dia punya keberanian, teman-teman. Secara fisik dia sangat kuat, aku lihat ya. Orang yang kamu tanyakan baik divine feminine maupun divine masculine. Secara mental dia juga sangat kuat. Intinya dia pemberani gitu loh, teman-teman. Berani membela harga dirinya dia terutama. Ya, tipikal orang yang tidak mudah untuk dijatuhkan. Ya, kalau dia sudah terobsesi terhadap sesuatu, dia akan kejar itu. Dia akan pertahankan itu. Hubungannya kah, pendapatnya kah, seperti itu ya. Dia orang yang pintar. Dari The High Priest di sini juga kelihatan ya, dia orang yang pintar, didukung dengan Queen of Swords, dia orang yang pintar ngomong juga. Dia tahu mengkondisikan, dia sedang berhadapan dengan siapa. Gitu ya, teman-teman. Dia berhadapan dengan siapa, dia tahu mengkondisikan itu semua. Bagaimana dia harus berbicara, bagaimana dia harus bersikap. Ya, dari The High Priest dan Queen of Swords. Tapi jauh di dalam dasar hatinya, sifatnya dia yang paling terdalam itu dia memang tipikal orang yang teguh ya sama pendapatnya, dia teguh gitu ya teman-teman ya, nggak mudah digoyahkan lah gitu, berani untuk membela apa yang menurut dia benar gitu ya. Dari King of Wands di sini orangnya sangat optimis terhadap segala sesuatu, apa yang dia ingin kejar dia optimis dia bisa mendapatkan itu semua. Ya teman-teman ya, di sini aku lihat orang yang kamu tanyakan rata-rata nih orangnya menarik ya, menarik gitu, cantik atau ganteng atau menarik aja gitu. Secara fisik penampilan tuh dia terlihat menarik, dia banyak senyum ya kayaknya kalau aku lihat ya gitu. Ya ada agak ini ya, agak flirting gitu ya, agak suka tebar pesona, terutama bagi orang yang dia cintai. Misalnya dia cinta sama kamu gitu ya, kamu akan mendapatkan sikap hangat dari dia. Dia suka memeluk gitu ya, dia suka curi-curi pandang sama kamu gitu. Dia kalau misalnya dia cinta sama seseorang, dia akan banyak senyum, akan banyak apa ya, akan banyak sentuhan fisik untuk menyatakan sayangnya dia tentunya teman-temannya dalam hal yang positif ya, seperti itu ya. Terutama dia optimis, orangnya sangat optimis ya. Di sini ada fiery banget nih, apa namanya, ada fire sign juga di sini ya, orang yang kamu tanyakan nih energinya gitu, optimis dalam segala sesuatu lah, tidak melulu soal cinta ya. Di sini dalam hal karir juga dia sukses ya, nggak heran dia mendapatkan posisi yang cukup baik nih di dalam pekerjaannya, di dalam bisnisnya ya gitu. Dia serba tahu kayaknya, dia selalu haus dengan pengetahuan ya, dia selalu haus dengan hal-hal baru gitu ya. Makanya kenapa orang banyak sekali yang minta solusi dari dia, karena di mata orang lain dia sangat pintar, dia tahu aja gitu tentang segala hal gitu ya, bisa aja jawab pertanyaan dari orang-orang gitu. Kalau untuk kamu sendiri mungkin ya dia tipikal orang yang enak banget diajak ngomong, pengetahuannya sangat luas gitu ya. Mungkin kamu tahu itu teman-teman ya, terutama bagi kamu yang sudah menikah. Oke? Sisi negatif dari orang yang kamu tanyakan, the devil. Oke. Oke. King of Cups.
The Hangman, dan Four of Swords. Oke teman-teman, aku akan bacakan secara acak atau secara random berdasarkan intuisiku. Sisi negatif dari mereka yang kamu tanyakan, ya, orang-orang yang kamu tuju nih, lawan jenis, apapun jenis hubungan kalian ya. Dari The Devil aku lihat, aku jujur ya teman-teman, The Devil, kayaknya sisi negatifnya dia senang banget hal-hal yang bersifat, sebentar. Oke, The Devil. Aku yakin ya, yang menonton videoku ini, terutama kamu yang memilih pilihan satu ya, teman-teman kalau ada backsound eh, sedikit di belakangku dicuekin aja ya, yang penting kamu bisa jelas dengar suaraku ya teman-teman ya. Oke, dari The Devil aku lihat sisi negatifnya dia agak ini ya teman-teman, posesif banget. Bukan agak sih, tapi kalau The Devil di sini aku lihat sisi negatifnya dia posesif banget ya. Apa ya, banyak ngelarangnya gitu ya, dengan dalih dia cinta sama kamu, dengan dalih dia sayang sama kamu, dengan dalih dia melarang-larang kamu ini karena dia untuk menjaga keamanan kamu, menjaga keamanan hubungan kalian. Seperti itu. Mungkin dia seringnya ngomong kayak gitu ya. Ada juga keegoisan di sini. Ya, teman-teman, posesif, egois gitu ya. Kalau udah maunya ya maunya. Itu negatifnya dia ya, teman-teman. Di sini juga ada yang dia punya addiction tertentu. Ada yang dalam hal seksualitas, ada yang dalam hal-hal tertentu, misalnya minuman, misalnya apapun ya teman-teman yang dalam bentuk addiction ya. Tapi saran aku sih kalau misalnya itu sudah merugikan hubungan kamu, merugikan dirimu terutama ya teman-teman, ya kamu harus memikirkan lagi ya. Gitu. Kalau itu sudah sangat merugikan ya, apalagi kalau di situ ada sudah sangat toksik ya, maksudnya menyakiti dirimu, menyakiti fisik, menyakiti hatimu gitu ya, membuat tidak nyaman dirimu, tidak aman dirimu gitu ya. Kamu harus memikirkan hubungan itu lagi ya teman-teman ya. Meskipun kamu cinta banget, tapi apakah kamu mau terus-terusan berada di hubungan yang toksik seperti itu? Ya seperti itulah ya. Kamu bawa doa saja, kamu dengarkan intuisimu. Karena aku sebagai reader juga tidak bisa, kamu harus begini, kamu harus begitu. Semua punya kebebasan untuk memilih ya. Aku hanya membacakan tebaran kartunya saja. Dari The Devil ini memang seperti itu. Dia punya addiction tertentu ya. Di sini aku lihat bahkan kalau dia udah emosi kadang-kadang dia suka ringan tangan ya. Kata-katanya suka sangat pahit, menjurus ke kasar. Addiction terhadap hal-hal tertentu ya. Ya kamu ngerti lah ya, yang toksik seperti apa gitu. Tapi kalau dari sifatnya dia kayaknya dia egois, posesif, dia hal-hal yang bersifatnya tentang seksualitas dia sangat suka ya teman-teman ya. Dalam hal gairah dia sangat besar. Aku lihat ya di sini. Kalau dari King of Cups aku lihat di sini sebenarnya orang ini romantis. Pasangan ini, orang yang kamu tanyakan ini orang yang romantis, tapi hatinya mudah terluka, hatinya sensitif banget ya. Mudah terluka, mudah apa ya teman-teman ya, gampang kesinggung. Jadi mungkin kamu sebagai pasangannya harus hati-hati ya teman-teman. Bukan hanya kamu sebagai pasangannya sih, ini keluarganya pun tahu ya, terutama orang tuanya tahu bahwa dia punya sifat yang sangat sensitif. Kalau udah terluka itu susah banget dibujuknya, seperti itu kayaknya ya teman-teman ya. Dari The Hangman di sini aku lihat dan ada Four of Swords ya, terutama dari The Hangman aku lihat energinya. Orang yang kamu tuju ini kalau udah lagi males banget, kalau lagi pengen sendiri, ada Four of Swords ya, kalau lagi pengen sendiri, kalau lagi mager gitu, benar-benar mager teman-teman, dan nggak mau diganggu sama sekali ya, dari The Hangman dan dari Four of Swords. Orang ini too much thinking, terlalu banyak berpikir, terutama dari The Hangman ya, terlalu banyak berpikir, jadi nggak maju-maju. Kalau dia menginginkan sesuatu terlalu banyak berpikir, haruskah, nanti kalau begini, nanti kalau begitu gitu ya. Jadi nggak gercep gitu, nggak gerak cepat. Tipikal yang seperti itu. Ada energi aku dengar sedikit pemalas terutama kalau dalam keadaan yang bad mood ya teman-teman. Aku lihat di sini orang yang kamu tanyakan ya, sedikit pemalas, sama kalau artinya lagi nggak enak, lagi banyak masalah ya. Di sini ada Four of Swords. Dia kalau udah lagi pengen sendiri tuh nggak ganggu sama sekali, even itu sama orang tuanya sendiri loh teman-teman ya. Seperti itu, apalagi sama pasangannya gitu ya. Mungkin dia akan tegas ngomong, aku lagi pengen sendiri, jangan ganggu. Dan benar-benar gak mau diganggu. Kalau kamu ganggu ya bisa kacau urusannya. Istilahnya seperti itulah ya, seperti itu. Aku lihat di sini ada energi fire sign, Aries, Leo dan Sagittarius. Ada Gemini, Libra dan Aquarius.
ada Taurus, ada Virgo, ada Scorpio, ada Pisces, dan ada Cancer. Ya, teman-teman yang memilih pilihan satu, itu positif dan negatifnya orang yang kamu tanyakan. Siapapun itu ya, apapun jenis hubungan kalian, kamu masih pendekatan, kamu sudah menikah, kamu pacaran, tunangan, segala macam, bebas ya teman-teman. Semoga cocok. Kalau memang nggak cocok sama sekali ya sudah, berarti memang ini bacaannya belum untuk kamu ya. Dadah. Hai, yang memilih pilihan kedua, kita buka energimu dulu ya. Energimu, oke, Seven of Swords. Aku akan bacakan tebaran kartunya secara random atau secara acak berdasarkan intuisiku dan tebaran kartunya ya teman-teman, energi yang dikeluarkan dari kartu-kartu itu. Ya, kamu tinggal sesuaikan saja dengan keadaan kamu, dengan kondisi kamu. Baik kamu divine feminine maupun kamu divine masculine, baik kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu sudah menikah, belum, masih gebetan, terserah teman-teman ya, ini bebas ya. Ada di Empress, Ace of Cups, oke. King of Cups, oke. Oke, secara energi aku lihat di sini ada Seven of Swords. Kayaknya secara energi aku lihat kamu baru mengalami, kamu merasa baru dikecewakan oleh seseorang. Di sini aku lihat ada yang single parent ya, energi yang memilih pilihan kedua ya. Ada yang single parent, kamu mungkin juga sudah menikah, kamu sudah punya anak ya. Oke, dari Seven of Swords di sini kamu dalam keadaan perasaan yang begitu tersayat hati kamu karena ulah seseorang. Ya, yang jelas orang yang sangat kamu percaya. Baik itu pasangan kamu atau memang ini dari keluarga kamu atau teman kamu. Intinya di sini kamu baru menyadari kamu pernah diperlakukan tidak adil sama seseorang. Jelas orang ini kamu sayang ya. Jelas kamu percaya sama orang ini, makanya ada kekecewaan di situ. Kamu sudah melewatinya atau saat ini kamu sedang mengalami hal itu. Ya teman-teman ya. Tapi kayaknya dari di Empress di sini aku lihat kamu sudah melewati fase itu, kamu sudah sedang melakukan fase healing ya. Di sini ada di Empress dan ada Ace of Cups. Kamu lagi fase yang banyak berdiam diri, banyak menghabiskan waktu sendiri, tidak mau diganggu sama orang lain. Kamu berusaha untuk menyembuhkan perasaanmu dari kekecewaanmu ini ya. Karena dikecewakan sama orang yang kita sayang itu kan sangat menyakitkan ya teman-teman, siapapun itu. Bukan hanya dari pasangan, bukan ya teman-teman ya. Kalau kita dikecewakan sama teman pun, kita sudah percaya sama dia, ternyata dia mengecewakan kita, tidak bisa dipercaya, itu kan di situ ada rasa sakit di situ. Ada rasa tidak percaya lagi sama orang tersebut. Siapapun orangnya, ya. Kamu tinggal sesuaikan saja keadaannya, bisa saja cinta, bisa saja di sini pertemanan, bisa saja pekerjaan, situasi pekerjaan kamu ya, teman-teman ya, karir kamu. Oke, tapi kamu berusaha untuk menenangkan diri, kamu lebih banyak berdiam diri, kamu lebih banyak berpikir harus bagaimana selanjutnya gitu ya. Kamu dalam fase yang ingin menghealing perasaan itu, perasaan sakit itu. Kamu ingin sembuh, hatimu ingin percaya lagi terhadap orang lain. Kamu tidak ingin perasaan tersakiti itu terus-terusan berada di hatimu, berada di dirimu. Ya, seperti itu. Di sini kalau misalnya kita bicara tentang cinta, kamu sudah melewati fase ya kamu sudah meninggalkan orang yang mengecewakan kamu ya. Kalau di sini aku lihat ada ya yang dalam hal cinta, kamu bahkan di sini pernah menikah, kamu sudah punya anak ya, single parent, baik kamu divine feminine maupun masculine. Kamu sepertinya dalam keadaan yang jatuh cinta banget sama seseorang, kamu sudah menemukan cinta baru kamu. Ada Ace of Cups dan ada King of Cups. Kamu dalam keadaan berbunga-bunga nih hati kamu. Kamu dalam keadaan, dalam energi yang ya penuh dengan cinta baru ya. Terutama bagi kamu yang sudah move on dari pasangan kamu yang sebelumnya, ya seperti itu teman-teman. Hati kamu lagi banyak keromantisan lah di situ. Pokoknya lagi pengen romantis, ya lagi penuh dengan cinta. Gimana sih teman-teman ya? Gitu ya. Kamu merasa kamu menemukan lagi pasangan sejati kamu. Kamu merasa menemukan lagi orang yang mencintai kamu, orang yang pantas bersanding sama kamu gitu ya. Untuk beberapa energinya kamu sudah menemukan cinta baru. Terutama bagi kamu yang sudah pernah menikah ya. Aku lihat di sini ada di Empress, ada energi seorang ibu. Bahkan kamu sudah pernah menikah gitu. Tapi akhirnya kamu meninggalkan pasangan kamu yang mengecewakan kamu.
ya. Kalau kamu misalnya kita tidak bicara tentang tidak bicara tentang percintaan gitu ya. Misalnya di sini ada hubungan, misalnya kamu sudah menikah, tapi ada sesuatu yang membuat kamu terluka di sini. Ya, mungkin kamu menemukan pasangan kamu tidak jujur. Tidak jujur itu dalam segala hal ya teman-teman, bisa saja itu dalam hal keuangan, pertemanannya dia, atau bahkan ada yang berhubungan dengan pasangan lain, lawan jenis yang lain ya. Ada tripartite relationship, ada ketidaksetiaan, bisa saja ya. Kamu dalam fase yang banyak berpikir, banyak berdoa, banyak terkoneksi dengan jiwamu, mempergunakan intuisimu ya teman-teman. Kamu harus bagaimana, kamu lagi banyak bertanyalah sama hatimu, kalau dalam keadaan seperti ini aku harus seperti apa, seperti itu ya. Ada beberapa energi juga aku lihat kamu sudah move on dari hubungan kamu yang lama, yang begitu menyakitkan, banyaknya ketidakjujuran, banyaknya ketidaksetiaan. Saat ini kamu sedang berbunga-bunga. Kamu merasa sudah menemukan lagi cinta sejati kamu. Orang yang benar-benar bisa mencintai kamu apa adanya, mencintai masa lalu kamu. Kalau kita bicara tentang pekerjaan, bisnis ya, seseorang yang mungkin curang sama kamu dalam hal pekerjaan ya, aku lihat kamu lagi berusaha untuk mencari jawaban, sama ya dalam hal percintaan juga seperti itu tadi ya. Kamu berusaha untuk mencari jawaban, kamu harus bagaimana? Apakah kamu harus bertahan di tempat ini, ataukah kamu harus pergi dan mencari hal yang baru, pekerjaan baru, atau bahkan kamu berbisnis gitu ya, berwira swasta seperti itu ya. Kamu lagi dalam energi yang berusaha untuk membahagiakan dirimu lah, mencintai dirimu lah, tidak ingin terus sakit-sakitan terus gitu ya. Terutama kalau kita bicara tentang jiwa, kamu tidak ingin jiwamu tersakiti terus sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Kamu berusaha untuk mencintai dirimu, ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa energi yang seperti itu aku lihat ya. Oke, ini energimu. Di sini aku lihat ada energi Virgo, Taurus, Pisces, Cancer, ada apa? Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Ini hanya energinya mungkin ya, belum tentu ini zodiak kamu loh teman-teman. Oke, kita buka sisi positif dari orang yang kamu tanyakan. Apapun jenis hubungan kalian ya teman-teman. Oke, sisi positif dari dia, The High Priestess, apapun jenis hubungan kalian, baik divine feminine maupun divine masculine ya. Two of Swords, oke. Sisi positifnya Six of Pentacles dan Knight of Cups. Oke, aku lihat di sini dari The High Priestess, orang yang kamu tanyakan, divine feminine, divine masculine, dia gebetan kamu, dia pacar kamu, dia tunangan kamu, atau dia kamu sudah menikah gitu ya, apapun ya. Dari The High Priestess di sini aku lihat dia punya intuisi yang sangat tajam. Orang yang kamu tanyakan ini intuisinya sangat tajam. Kayaknya susah banget untuk berbohong sama dia ya, siapapun itu, bukan hanya kamu. Ya, siapapun itu. Sangat sulit untuk berbohong sama orang ini. Ya, terutama kamu nih. Ya, sulit banget gitu. Dia bahkan di sini aku lihat mata ketiganya sudah terbuka, dia mengerti tentang spiritualitas dan supranatural bahkan. Ya, di sini aku lihat tapi gini, di sini aku lihat dia terkadang mengetahui sesuatu yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi dia simpan itu semua untuk dirinya. Dia bukan tipikal orang yang suka berbicara hal-hal yang tidak penting. Ya, kalau dia tahu sesuatu, ya dia simpan aja itu sendiri gitu. Dia simpan untuk dirinya sendiri. Dia bukan tipikal orang yang suka bergosip, gibah gitu ya, apalagi hal-hal yang menurut dia nggak penting untuk kebahagiaannya dia, nggak penting untuk hidupnya dia. Dia sangat menjaga perilakunya teman-teman ya, itu sisi positifnya. Dia sangat menjaga rahasia orang lain, terutama rahasia dirinya. Dia sangat introvert ya. Aku lihat di sini sebagian orang yang kamu tanyakan ini dia introvert ya teman-teman. Entah itu bisa dibilang positif atau negatif ya, tapi untuk hal-hal tertentu menurut aku introvert itu positif ya, gitu ya. Jadi dia tahu menjaga rahasia dirinya dia nggak banyak drama orangnya. Aku lihat ya di sini energinya ya seperti itu. Ya, oke. Dari Two of Swords. Ya. Jelas sekali, orang yang kamu tanyakan ini mengerti tentang spiritualitas dan supranatural.
Bahkan kamu kalau bertanya tentang hal-hal yang seperti itu mungkin sama dia. Dia secara intuisi dari Two of Swords ya teman-teman, secara intuisi dia tajam banget. Dia kadang-kadang kalau mengambil suatu keputusan di dalam hidupnya dia gitu ya, apapun itu, tentang pekerjaan kah, tentang rumah tangga kah, hubungannya kah, dia orang yang bukan gegabah, nggak pernah gegabah ya dari Two of Swords di sini. Dia selalu apa ya? Selalu menyeimbangkan antara logikanya dia dan intuisinya dia. Meskipun intuisinya dia sangat tajam, bahkan jauh melebihi logikanya dia, tapi dia tidak mau terus-terusan berada di intuisi itu. Ya, dia selalu menyeimbangkan itu semua. Terutama ketika dia merasa dia harus mengambil suatu keputusan dalam hal apapun di dalam hidupnya dia, terutama hal-hal yang penting. Ya, ada logika dan intuisi yang tajam, terutama intuisi. Tapi dia tidak mau terlalu terfokus kepada intuisi itu sendiri. Meskipun dia sadar dia punya intuisi yang sangat tajam, tapi dia ingin menyeimbangkan itu juga dengan logikanya dia. Intinya dia tidak gegabah, teman-teman, dalam memutuskan sesuatu. Positif dan negatifnya dia selalu pikirkan. Positif dan negatifnya bukan hanya untuk dirinya dia, tapi orang yang terlibat di dalamnya dalam memutuskan sesuatu. Ya, banyak pertimbangan lah orang ini ya. Orang yang pintar ya, kalau dari Two of Swords, dari The High Priestess, dia orang yang pintar. Pintar ngomong, pintar menyimpan rahasia, cenderung introvert. Introvert dalam hal yang positif. Ya, di sini aku lihat ada beberapa energinya dia empath ya, dia bisa menyerap energi dari banyak orang gitu ya, makanya dia cenderung introvert, dia tidak mau terlalu berada di luar rumah, dia tidak mau terlalu banyak bertemu dengan orang-orang, ya seperti itu, nggak banyak drama orangnya, ya seperti itu ya. Orangnya cenderung sabar, dia senang sekali bermeditasi, dia senang sekali berdoa. Terkadang dia tahu hal-hal yang orang awam tidak tahu, tapi dia diam-diam aja gitu ya. Dia pandai menyimpan rahasia hidupnya, rahasia hidup orang lain yang mungkin mempercayakan masalahnya sama dia, seperti itu teman-teman ya. Itu oke. Kalau dari apa ini, oke, Six of Pentacles, dia punya karir yang baik, dia punya pendapatan yang penghasilan yang baik, cukup lah ya, meskipun tidak berlebihan aku lihat di sini, tapi dia punya jiwa sosial yang tinggi, teman-teman ya. Dia punya jiwa sosial yang tinggi, terutama orang-orang yang dia sayangi, terutama keluarganya deh, ya. Untuk orang-orang yang dia sayangi, terutama keluarganya, itu anaknya, pasangannya, orang tuanya, seperti itu. Ya, aku lihat di sini punya jiwa sosial yang tinggi, dia nggak pelit. Dia akan berusaha semampu dia untuk membantu orang yang membutuhkan, terutama keluarganya dia dan teman-temannya dia. Ya, ya seperti itu aku lihat ya. Pekerja keras, dia sayang anak-anak, dia suka anak-anak. Mungkin kalau misalnya kamu belum menikah ya, orang ini mungkin punya ponakan banyak gitu ya. Anak kecil senang sekali berada di dekat dia, ya. Dia punya jiwa kebapaan, punya jiwa keibuan yang cukup kental. Di sini aku lihat ya, ada ketenangan dari The High Priestess di sini. Dia punya sikap yang tenang. Ya, nggak berapi-api gitu loh teman-teman, maksudnya ya, seperti itu. Dari ya Knight of Cups ada hubungannya dengan Six of Pentacles, dia senang sekali memberi ya, meskipun ya kalau aku lihat energinya di sini memang secara keuangan tidak berlebihan tapi juga tidak berkekurangan. Intinya dia mampu untuk membantu orang-orang yang dia sayangi. Ya, kalau menurut dia dia penting untuk membantu orang ini, dia akan membantu teman-teman. Terutama bagi anak-anak kecil ya, dan ponakannya, mungkin anak-anaknya gitu. Dia senang sekali memberi sesuatu. Ya, makanya dia senang banget disenangi banyak anak-anak gitu. Jadi energinya dia ini teman-teman? Energinya ini ada jiwa kebapaan dan keibuan, meskipun dia belum menikah, belum punya anak, tapi anak kecil kalau ngeliat dia tuh senang aja gitu ya. Dia senang sekali memberi. Ya, ngasih hadiah, meskipun itu tidak banyak, meskipun itu bukan hadiah yang terlalu berlebihan, tapi dia senang sekali. Menurut dia, kebahagiaan dia adalah bisa memberikan sesuatu sama orang yang dia sayangi. Ya, apakah itu makanan, dia senang sekali kalau misalnya dia pulang dari mana-mana gitu, misalnya contohnya aja teman-teman ya, dia dari mana-mana gitu, dia selalu bawa tentengan deh. Apakah itu makanan, apakah itu oleh-oleh dalam bentuk apapun gitu ya, senang sekali memberi.
Orang yang kamu tanyakan ini orang yang romantis, ya. Dari Knight of Cups di sini aku lihat dia orang yang romantis, baik divine feminine maupun maskulin, baik laki-laki maupun perempuan, dia orang yang romantis. Ya, teman-teman, dia cenderung setia. Diaminin teman-teman yang positif ya. Apalagi kalau kamu sudah berpasangan sama dia nih, diaminin ya. Apalagi kalau memang ini kamu sudah menikah nih. Ya. Ada keromantisan, ada kesetiaan di sini. Dia untuk pasangannya, dia untuk keluarganya, dia untuk orang-orang yang dia sayangi. Gitu ya, teman-teman. Kita buka sisi negatifnya. Judgment. Sisi negatifnya Two of Pentacles, The Sun, dan ada Ace of Swords. Oke. Sisi negatif dari orang yang kamu tanyakan ini. Kalau aku lihat dari sisi negatifnya di sini, mungkin kamu juga sudah tahu ya teman-teman tentang kenegatifannya dia gitu ya. Apalagi kalau kamu sudah menikah. Ya, setiap hari kamu ketemu dia gitu ya. Susah senang kamu hadapi sama dia. Dia galau, dia bahagia gitu ya. Dari judgment di sini kayaknya orang yang kamu tanyakan ini masih suka berpikir tentang masa lalunya dia. Ya, orang ini masih suka kembali ke masa lalu. Ya, meskipun itu lagi bersama kamu gitu ya, dia suka sering banget membicarakan tentang masa lalunya dia. Seperti itu ya teman-teman, yang kadang-kadang membuat kamu tidak senang dengar ceritanya dia. Gitu ya. Terutama kalau misalnya nih kamu sama dia lagi ada masalah. Apapun jenis hubungan kalian ya teman-teman. Kamu sama dia lagi ada masalah. Dia suka membanding-bandingkan dirimu, hubungannya dia yang sekarang bersama dirimu dengan hubungannya dia yang dulu. Suka kembali ke masa lalu gitu teman-teman. Suka membanding-bandingkan. Ya, dengan kehidupannya yang sekarang dan kehidupannya yang lalu, yang sudah lewat. Kadang-kadang kamu nggak suka itu, hal itu terjadi. Kadang-kadang itu yang bisa membuat kamu jadi cemburu. Kadang-kadang itu yang bisa membuat kalian berdua jadi berantem, salah paham di situ. Ya, ada Two of Pentacles di sini. Ya, dia suka membanding-bandingkan masa sekarang dan masa yang lalu gitu ya. Jadi kayak sulit move on, susah banget untuk move on dari masa lalunya dia. Meskipun masa lalunya dia sangat sadar bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalunya itu menyakitkan gitu ya. Tapi terkadang dia kalau di momen-momen tertentu, di fase-fase tertentu ya, orang yang kamu tanyakan ini dia masih suka kembali ke masa itu. Gitu loh. Baik itu yang sudah dilewati itu negatif atau positif ya. Intinya dia suka apa ya? Suka nggak peduli dengan perasaan kamu kalau dia lagi membicarakan masa lalunya dia. Gitu ya teman-teman ya. Di sini ada kebahagiaan, ada The Sun ya. Ya, dia suka sekali membicarakan hal-hal bahagia yang dia alami sama hubungannya dia yang lalu gitu ya. Apa yang terjadi di masa lalunya dia. The Sun ini sebenarnya kartu yang bagus, cuman karena kita bicara tentang negatifnya dia, orang yang kamu tanyakan, di sini ada memang secara jujur aku lihat hubungan dia cukup bahagia di masa lalu, ya. Cuman apa yang terjadi di belakang sana kita nggak ada yang tahu, akhirnya hubungannya tidak berhasil. Ya, kadang-kadang dia suka membandingkan hubungannya dia bersama kamu saat ini dengan hubungannya dia yang lalu. Ya, kebahagiaan terutama di sini. Apa hal-hal bahagia yang dia lakukan bersama pasangannya yang dulu gitu. Dia suka ceritakan itu sama kamu. Terutama kalau kamu divine feminine, di sini kan orangnya baperan ya kalau feminin gitu ya. Kamu terkadang sakit hati lah mendapatkan perbandingan seperti itu. Seperti itu ya, ada Ace of Swords. Orang ini suka nggak mikirin perasaan orang lain. Kalau ngomong ya straight to the forward gitu, tapi jadi kayak nggak mikirin perasaan orang lain ya, orang yang kamu tanyakan ini. Yang penting apa yang ada di hati aku ungkapkan. Orang itu suka apa enggak ya, aku nggak peduli. Seperti itu, banyak ketidakpedulian. Ya, orangnya straight to the forward memang, tapi dan jujur banget ya, orangnya jujur banget. Dari Ace of Swords di sini aku lihat ya, Ace of Swords ya. Aku lihat di sini orangnya memang jujur banget sih sebenarnya teman-teman. Tapi saking jujurnya, dia nggak peduli dengan pendapat orang lain gitu ya. Ya, seperti tadi aku jelaskan, mungkin kadang-kadang kamu suka tersakiti dengan perkataannya dia, dengan cerita-ceritanya dia tentang masa lalunya dia ya. Di sini ada Judgment, ada Two of Pentacles, dan ada The Sun. Banyak hal-hal bahagia yang dia ceritakan di masa lalunya dia kepada kamu. Ya, aku lihat di sini. Tapi ada Ace of Swords di sini. Dia tidak peduli kamu suka atau enggak mendengar cerita itu.
Dia tidak peduli perasaan kamu tersakiti atau tidak mendengar cerita itu. Yang mau dia ceritakan ya itu yang akan dia ceritakan. Gitu ya, karena orangnya memang seapa adanya itu gitu ya. Apa adanya orang ini, ya. Ya seperti itu teman-teman. Orangnya tegas, kalau aku lihat ya. Ya seperti itu ya, saking tegasnya jadi nggak peduli. Ya kalau kamu nggak mau dengerin cerita aku ya udah, nggak usah. Jadi dia nggak ada kata maaf di situ. Ya, kalau dia sudah menyakiti kamu jarang banget ada kata maaf dari orang ini. Ada ego ya teman-teman, ada desan di sini ya, ada energi api ya, fairy gitu ya. Ada keegoisan dari dia dan ada Ace of Swords ya. Dia punya sisi egois. Ya, jadi ya seperti itulah. Kurang peduli dengan perasaan orang lain, terutama kalau dia lagi pengen mengatakan sesuatu, terutama kalau dia lagi menyatakan sesuatu atau bercerita tentang sesuatu. Ya, seperti itu. Di sini aku ada lihat energi earth sign itu Virgo, Taurus dan Capricorn. Ada air sign itu Gemini, Libra dan Aquarius. Juga ada apa ini fire sign ya. Fire sign itu Leo ya, dari desan di sini ada fire sign ya, Leo, Sagittarius dan Aries. Juga di sini ada water sign. Semua sign ada di sini ya. Water sign itu Pisces, Cancer dan Scorpio juga ada. Ya, teman-teman yang memilih pile kedua, ini sisi positif dan sisi negatifnya pasanganmu. Ya, setiap orang punya sisi positif dan negatifnya lah teman-teman ya. Kalau kamu mencintai orang ini, kalau kamu menyayangi orang ini ya sudah. Toh juga kamu juga punya sisi positif dan negatif toh. Tapi kalau kamu menyayangi orang ini, kamu menerima orang ini apa adanya, semua bisa dibicarakan baik-baik toh, terutama dalam hal yang negatif. Bicarakan baik-baik apa yang ada di dalam hatimu, apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka. Ya seperti itulah. Ya, semoga cocok, semoga resonate. Dadah. Halo, file ketiga. Sekarang kita buka kartu untukmu ya. Pertama kita buka energimu. File ketiga atau file terakhir ya. Three of Pentacles, Page of Swords, Nine of Pentacles dan Queen of Wands. Oke, aku akan bacakan tebaran kartunya, bacaan energinya secara random, secara acak, berdasarkan intuisiku dan energi kartu-kartu ini ya teman-teman. Kamu divine feminine, kamu divine maskulin, laki-laki, perempuan, sudah menikah atau belum, atau kamu masih pendekatan, gebetan, terserah. Ini bisa untuk kamu semua di luar sana ya. Kamu tinggal sesuaikan saja energinya, situasinya, kondisinya dengan keadaan kamu. Oke? Kita lihat dari Three of Pentacles di sini. Saat ini energi kamu lagi fokus sama karir. Kayaknya ada beberapa kamu di luar sana yang memilih pile ketiga ini. Pilihan terakhir ya teman-teman. Kamu lagi berniat untuk membuka bisnis bersama orang-orang yang kamu percaya tentunya. Teman, keluarga, seperti itu ya. Kamu tinggal sesuaikan saja keadaannya. Kamu fokus sama bisnis kamu. Bisnis yang baru saja kamu jalani. Atau misalnya kamu sedang fokus sama pekerjaan kamu seorang karyawan, kamu pun punya anak buah ya. Intinya kamu punya posisi, punya jabatan yang cukup tinggi. Kamu memimpin beberapa anak buah di sini ya. Dia percaya sama kinerja kamu, dia percaya dengan kebijaksanaan kamu, dia percaya dengan kualitas pekerjaan kamu. Intinya di sini mereka yang bekerja sama kamu ini percayalah bahwa kamu ini orang yang pinter ya, gitu. Bisa menjadi pemimpin yang bisa diandalkan lah, gitu ya. Kamu dalam energi yang fokus sama pekerjaan kamu dengan karir kamu, ya. Di sini ada Nine of Pentacles. Kamu fokus dengan kebahagiaan dirimu, ya. Jujur aku lihat di sini yang memilih pilihan ketiga, kamu ini lagi bahagia banget dengan kesendirianmu. Meskipun nih, misalnya kamu punya pasangan, ya, baik kamu menikah atau belum, tapi kayaknya lebih banyak kamu belum menikah ya di sini. Tapi ada beberapa dari kamu ini sudah pernah menikah, saat ini belum dalam situasi pernikahan lagi. Seperti itulah ya. Kamu lagi fokus dengan karirmu, dengan kesendirianmu, kamu lagi fokus dengan teman-temanmu, hobi-hobimu, seperti itu. Kamu lagi menikmati hidup banget lah. Ya, kamu lagi menikmati hidup banget. Kamu tipikal orang yang memang sangat mencintai dirimu, sangat menghargai dirimu lah, gitu ya.
Seperti itu. Ada beberapa dari kamu nggak fokus sama percintaan ya, fokusnya sama pekerjaan, sama karir. Meskipun kamu punya pasangan nih ya, kamu lebih banyak apa ya, lebih banyak fokus sama dirimu gitu ya. Misalnya nih, kamu tipikal orang yang sangat menjaga kebahagiaanmu. Misalnya kamu melihat ada seseorang yang ingin menyakitimu, termasuk pasangan ya, gitu. Sedikit aja kamu akan bersikap tegas sama dia. Kamu sangat tegas sama dirimu sendiri, kamu sangat tegas dengan kebahagiaanmu. Sedikit saja ada yang berusaha untuk menyakitimu, terutama dari pasangan ya. Misalnya pacar kamu, orang lain gitu ya, atau bahkan kamu sudah menikah gitu, kamu akan sangat tegas sama orang ini. Ya, sama siapapun itu yang berusaha untuk menghancurkan kebahagiaan kamu, berusaha untuk menyakitimu lah, gitu ya. Kamu tipikal orang yang sangat tegas di sini, ya. Kamu orang yang straight to the forward. Kamu suka, kamu bilang suka, nggak suka ya kamu akan bilang nggak suka. Kamu tipikal orang yang kalau dari aku lihat dari Page of Swords ya, kamu orangnya tegaan. Sedikit aja menyakiti hatimu, sedikit aja kamu melihat gelagat tidak baik dari seseorang, siapapun itu ya, bukan hanya tentang percintaan ya teman-teman. Misalnya teman yang tidak baik, apa ya, keluarga yang tidak baik, maksudnya berusaha untuk membuat kamu kecewa atau sedih, kamu akan sangat tega untuk apa ya, berkata jujur sama orang ini. Setiap orang yang berusaha menyakitimu, kamu melihat gelagat tidak baik dari dia, kamu akan berkata jujur sama dia. Nggak ada yang kamu umpet-umpetin lah tentang perasaan kamu, baik atau buruk gitu ya, positif, negatif, kamu akan berkata secara jujur sama orang ini. Kamu bahagia juga, kamu orang yang ini ya, sangat ekspresif aku lihat. Kamu bahagia akan kelihatan sama orang lain, kamu bahagia ya. Aku lihat dari Nine of Pentacles dan apa, Queen of Wands di sini. Kamu orang yang sangat ekspresif, memperlihatkan kebahagiaanmu, juga kesedihanmu, kekecewaanmu, rasa sakitmu, marahmu gitu ya. Dari Queen of Wands aku lihat di sini ya, kamu tipikal divine feminine atau divine masculine yang ekspresif gitu. Ya, aku lihat di sini dari Page of Swords kayaknya kamu lagi banyak stalking sama seseorang yang membuat hati kamu berdegup-degup mungkin gitu ya. Kamu lagi banyak mencari tahu tentang seseorang yang membuat hatimu berbunga-bunga. Kamu suka sama dia mungkin di sini. Mungkin kamu di circle pertemanan yang sama, maksudnya apa ya, pertemanan kamu dengan orang yang kamu sukai ini sama lah. Kamu kenal sama teman-temannya dia, begitupun sebaliknya. Jadi kamu nih dalam energi yang lagi banyak cari tahu tentang seseorang, lawan jenis lah ya gitu, yang menarik hati kamu di sini. Kamu banyak stalking melalui sosial media. Kamu soalnya di sini jago banget ya, mengulik-ngulik tentang sosial media, Facebook, Instagram, apa ya, WhatsApp, atau bahkan kamu tanya sama teman-temannya dia tentang orang ini gitu ya. Karena kamu di pertemanan yang sama kayaknya aku lihat ya. Kamu dalam energi yang banyak keponya, banyak pengen tahunya, banyak stalking tentang seseorang. Ya, mungkin juga orang ini jauh dari kamu ya, mungkin ada perbedaan kota, perbedaan negara di sini ya. Atau kalau memang tidak ada perbedaan wilayah yang jauh, orang yang kamu lagi suka ini juga fokusnya sama karirnya dia. Jadi kamu jarang ketemu sama dia. Jadi jalan satu-satunya ya kamu kepoin tentang Instagramnya dia ya. Tanya sama teman-temannya, seperti itulah. Kamu dalam energi yang seperti itu. Ada beberapa dari kamu kayaknya kamu punya pasangan yang juga bekerja di luar negeri atau di luar kota. Istilahnya kamu LDR, long distance relationship ya teman-teman. Hubungan jarak jauh dengan seseorang. Ya kamu lebih banyak berkomunikasi sama pasanganmu ini melalui sosial media ya, telepon lah, chatting lah, kayak seperti itulah ya. Kamu tinggal sesuaikan saja energinya sama dirimu. Ada Queen of Wands di sini. Kamu lagi ya, aku lihat yang memilih pilihan ketiga, kamu masih menikmati kesendirianmu. Meskipun kamu pernah menikah, kamu saat ini belum mau menikah lagi gitu ya teman-teman, tinggal disesuaikan saja. Intinya kamu lagi bahagia dengan dirimu, kamu lagi apa ya, energi kamu nih lagi mempesona banget di mata lawan jenis. Bahkan teman-teman kamu pun banyak ketertarikannya sama kamu. Ya, meskipun teman-teman kamu ya benar-benar teman gitu, dia melihat kamu punya pesona yang sangat luar biasa saat ini. Energi kamu dalam keadaan seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Mungkin kamu
eh karir kamu lagi sukses-suksesnya. Secara kemandirian kamu sangat mandiri, ya. Justru ketika kamu tidak bermaksud untuk menarik lawan jenis, tidak bermaksud untuk terlihat menarik lah, kamu fokus sama pekerjaan kamu, justru itu pesona kamu memancar di mata orang lain, teman-teman kamu, atau bahkan di sini lawan jenis ya. Energi kamu nih lagi mempesona banget teman-teman, baik kamu divine feminine maupun maskulin. Ketika kamu tidak berfokus sama cinta, kamu fokus dengan karirmu, kamu fokus dengan apa ya, ambisimu, karena aku lihat di sini Queen of Wands adalah seseorang yang berambisi, ya, punya ambisi yang sangat kuat, optimis terhadap segala sesuatu yang dia inginkan. Kamu dalam posisi yang seperti itu. Kamu punya ambisi tertentu di dalam hidupmu ya. Intinya kamu lagi menikmati kesendirianmu lah. Kamu fokus sama dunia spiritualitas kamu. Ya ampun. Maaf ya teman-teman. Fokus dengan dunia spiritualitas kamu. Kamu intinya lagi benar-benar ingin sendirilah. Ya. Kalau kamu yang sudah punya pasangan dan kamu terpisah jarak gitu ya, luar kota, luar negeri, ya ketika sendiri ya kamu sangat menikmati kesendirian itu. Kamu nggak uring-uringan gitu ya, kamu nggak marah-marah, kamu nggak merasakan kekecewaan yang terlalu mendalam gitu kalau jarang ketemu sama pasanganmu, gitulah teman-teman ya. Kamu lagi dalam energi yang mempesona banget, energi yang menarik lawan jenis tuh cukup banyak lah yang tertarik sama kamu. Ya, tapi karena kamu fokus dengan kesendirian kamu ya di sini, aku lihat fokus dengan kebahagiaanmu, dengan dirimu, kamu nggak mau disakiti oleh orang lain meskipun itu sama pasanganmu sendiri. Jadi ya kamu seperti bukan menutup diri ya, tapi seperti kurang ada ketertarikan sama mereka. Ya menikmati keadaan itu, ya kamu menikmati bahwa banyak orang yang tertarik sama kamu, kamu sangat menyadari itu, kamu berbangga dengan dirimu sendiri, tapi kamu seperti menjaga jarak sama mereka, menjaga dirimu ya, menjaga dirimu entah karena memang kamu sudah punya pasangan atau memang kamu lagi pengen sendiri dulu nih, gitu ya energinya ya. Di sini aku lihat ada earth sign, Virgo, Taurus dan Capricorn, ada air sign, Libra, Gemini dan Aquarius. Di sini ada earth sign juga, earth sign udah ya. Oh ada fire sign, itu Leo, Sagittarius dan Aries ya teman-teman. Oke, kita lihat sisi positif dan negatifnya orang yang kamu tuju ya, divine feminine, divine masculine, siapapun dia orangnya, gebetan kah, pendekatan kah, apapun. Bahkan kalau kamu sudah menikah, pasti kamu tahu ya positif dan negatifnya pasangan kamu ya. Ini mungkin untuk konfirmasi saja gitu ya. Positifnya adalah Five of Wands ya, dia punya keinginan yang sangat kuat, ada the shadow side atau the devil, ada Five of Pentacles dan ada the World ya. Ya, di sini ada konfirmasi bahwa kamu sedang melakukan LDR atau hubungan jarak jauh dengan pasanganmu, dengan orang yang kamu sukai, dengan gebetanmu. Ya, siapapun itulah ya, teman-teman ya. Ada konfirmasi beberapa dari kamu ini ada hubungan jarak jauh lah ya. Oke. Kelebihan atau positifnya orang yang kamu tuju, orang yang kamu tanyakan. Dari Five of Wands di sini aku lihat kemauannya sangat kuat terhadap sesuatu ya, seperti tadi aku lihat ya. Kamu juga punya Queen of Wands di sini, sama. Dia juga punya energi Wands atau energi api di sini, Aries ya lebih tepatnya teman-teman. Dia kalau punya kemauan ini sangat gigih. Orangnya sangat gigih, sangat teguh terhadap pendiriannya, terhadap apapun yang dia inginkan. Misalnya nih contoh saja. Misalnya dia punya hubungan sama seseorang. Dia jatuh cinta banget nih gitu ya. Tapi hubungan ini banyak yang tidak setuju. Ya, baik itu dari sisi pertemanan, baik itu dari sisi keluarga, siapapun. Ada ketidaksetujuan terhadap hubungan dia dan orang yang dia cintai. Tapi dia nggak peduli dengan itu. Dia akan pasang badan untuk orang yang dia cintai, teman-teman. Ya, kalau kita bicara tentang pasangan. Tapi intinya orang ini memang punya sifat yang sangat pemberani, baik itu secara gestur tubuh maupun secara tekad. Ya, dia punya tekad yang kuat, dia punya apa ya? Kalau dia nggak suka sama seseorang itu dari gestur tubuhnya tuh kelihatan banget, teman-teman. Ya, entah itu bisa dibilang positif atau negatif ya, tapi kita anggap aja ini memang sisi positifnya dia. Dia akan pasang badan untuk orang-orang yang dia cintai. Untuk kemauannya dia. Dia punya keinginan apa, dia akan kejar itu. Istilahnya seperti itu meskipun banyak penolakan dari pihak lain. Intinya seperti itu teman-teman ya. Dalam hal cinta, karir, seperti itu. Dia orang yang tidak pernah berputus asa terhadap segala sesuatu.
ya teman-teman. Ya bukan dalam taraf yang putus asa, dia pernah mengalami kehilangan ya. Di sini ada Five of Pentacles ya. Kita semua selama kita hidup pernah mengalami kehilangan, ditinggal oleh seseorang, baik itu kematian ataupun memang karena dikecewakan. Banyak hal ya teman-teman, tapi dia pernah mengalami hal itu. Bahkan dia, kalau aku lihat dari The Devil dan ada Five of Pentacles di sini, orang yang kamu tanyakan dia sudah mengalami spiritual awakening atau kesadaran jiwa karena hal-hal menyedihkan, hal-hal mengecewakan yang pernah dia jalani di dalam hidupnya dia. Ya, mungkin apa ya? Dia percaya sekali dengan yang namanya penjaga, baik itu malaikat, ya, alam semesta. Dia sangat percaya dengan pencipta dan dia memang dalam energi yang sangat dilindungi oleh pencipta gitu ya teman-teman ya. Ada keposesifan dari penjaganya dia, para penjaganya dia, seperti itu teman-teman ya. Ya, orang ini ya mau bilang apa lagi ya, dia punya tekad yang kuat sih. Dia akan pasang badan terhadap untuk orang-orang yang dia cintai, keluarga, orang tua, pasangan, anak-anaknya, siapapun itu. Kalau dia mau sesuatu, dia punya tekad, dia akan kejar ya. Dia akan kejar, kemanapun dia akan kejar. Di sini ada the shadow side atau the devil ya. Kalau misalnya dia mencintai seseorang, dia akan kejar orang itu sampai kemanapun, sampai dapat. Itu positif atau negatif ya teman-teman? Kalau dilakukan dengan cara yang positif, itu akan menjadi positif ya. Ya, seperti itu kan teman-teman ya. Dia pantang mundur lah orangnya. Itu. Ya, aku lihat dia pantang mundur orangnya. Nggak peduli banyak penolakan dari orang lain, selama itu dia suka, selama itu dia cinta, dia akan kejar dalam hal apapun ya. Dalam hal karir juga dia pernah mengalami kehilangan cinta, kehilangan seseorang ya, mungkin kematian gitu ya, mungkin pasangannya, mungkin orang tuanya, mungkin adik kakaknya, keluarganya, pokoknya dia pernah merasakan ditinggalkan seseorang untuk selama-lamanya dalam hal kematian ya gitu. Dia juga pernah ditinggalkan orang yang sangat dia cintai, dikecewakan sama pasangannya. Mungkin teman-teman dia pernah kekurangan secara ekonomi, dia pernah tidak dihargai secara karir ya. Orang-orang di sekitarnya itu tidak menganggap dia karena dia punya karir yang tidak cukup baik di mata orang lain. Dia pernah mengalami kejatuhan itu teman-teman. Dia pernah mengalami loneliness atau kesendirian, merasa ditinggalkan, merasa tidak dihargai sama siapapun, dalam hal pekerjaan, dalam hal keluarga, dalam hal relationship atau hubungan dengan pasangan. Dia pernah mengalami hubungan yang toksik, pernah mengalami tersakiti secara jiwa dan raga, pernah ada kekerasan fisik di sini yang dialami dari pasangan dia sebelumnya atau bahkan dari keluarganya dia. Mungkin masa kecilnya dia teman-teman ya. Dia pernah mengalami hubungan yang toksik sama siapapun. Di sini tinggal disesuaikan saja, mungkin dari keluarga yang toksik, mungkin dari hubungan yang toksik. Tapi karena orang ini, dan sempat lama ya, dia tenggelam dengan ketoksikan itu ya, hubungan yang tidak baik itu. Dia sempat berada di situasi yang seperti itu, sempat lama. Tapi karena para penjaganya dia selalu menjaga dia, mungkin membisikkan sesuatu di dalam hatinya gitu ya, di dalam intuisinya, akhirnya dia berani untuk meninggalkan keadaan itu yang membuat dia jadi menjadi sosok yang lebih kuat lagi ya teman-teman. Aku lihat di sini menjadi sosok yang lebih kuat lagi karena apa? Banyak sekali kekecewaan ya dari the shadow side dan ada Five of Pentacles. Banyak sekali kekecewaan yang pernah dia hadapi teman-teman ya. Aku lihat energinya seperti itu, ngeblur ya. Ya seperti itu teman-teman. Sorry tadi agak ngeblur ya. Ya seperti itu. Dia intinya sisi positifnya dia adalah dia punya tekad yang sangat kuat ya. Dia punya kekuatan jiwa, dia punya kekuatan secara fisik juga, dia terlihat kuat ya teman-teman. Secara fisik dia kelihatan orang kalau melihat orang yang kamu tuju ini, orang yang kamu tanyakan ini, dia orang yang terlihat sangat bugar, orang yang terlihat sangat kuat lah, siaplah menghadapi kesulitan di dunia ini gitu ya, seolah-olah ya. Secara mental juga karena dia sudah tertempa ya teman-teman. Ada the shadow side, ada Five of Pentacles. Dia sudah tertempa oleh kehidupannya dia yang up and down, terutama yang kehidupan dia yang down ya teman-teman ya. Dia sudah melewati fase itu. Saat ini dia dalam penjagaan yang optimal dalam penjagaan yang full oleh alam semesta dan para penjaga dia. Dia sangat percaya dengan kekuatan alam semesta ya teman-teman gitu.
Itu sisi positifnya. Dia kebapaan atau keibuan, dia punya sisi dewasa, kedewasaan ya. Kayaknya dia memang udah siap menjadi seorang orang tua gitu, atau memang dia sudah menjadi orang tua, single parent ya, teman-teman, seperti itu kayaknya orang yang kamu tanyakan ini. Dia sudah pernah menikah kayaknya, itu yang bahkan sudah punya anak gitu, itu yang membuat dia menjadi dewasa. Ya, aku lihat di sini ada kedewasaan, orang yang siap untuk menikah, orang yang punya apa ya, kedekatan dengan binatang, dia suka binatang, mungkin dia punya kelembutan gitu ya, dalam mengurus binatang-binatang peliharaannya dia yang dia cintai gitu ya. Seperti tadi aku jelaskan, dia punya sisi keibuan atau kebapaan lah, siap jadi orang tua lah gitu. Dia punya kebijaksanaan, aku lihat dari The Word ya, dia orang yang bijak. Itu sisi positifnya, dia tahu kapan dia harus bertindak, kapan dia harus terdiam dulu memikirkan semuanya baik dan buruknya sebelum dia bertindak ya, seperti itu teman-teman. Karena apa? Kebijaksanaan dia ini tertempa oleh yang dia jalani selama ini, apa ya, kehidupan dia yang saat itu berada di bawah, itu yang menempa dia menjadi orang yang lebih bijak dalam memutuskan sesuatu. Jadi nggak gerabak-gerubuk gitu istilahnya teman-teman ya. Ada kedewasaan yang dia punya ya, baik feminin maupun maskulin ya teman-teman. Oke, kita lihat sisi negatifnya dia, orang yang kamu tanyakan. Five of Swords, oke. Eight of Wands, oke. The Empress, aduh. The Empress ya, aku lihat memang dia sudah punya anak ya teman-teman ya. Yang kamu tanyakan sudah punya anak. The Queen of Wands, oke. Single parent kah? Oke, Five of Swords gini. Sisi negatifnya dia karena dia punya keberanian, ya, punya tekad, dia punya keberanian, dia nggak ada takutnya sama orang lain. Jadi kadang-kadang di mata orang lain, atau kamu mungkin udah tahu ya, kalau orang ini kayaknya terkesan suka cari ribut dari Five of Swords. Ya teman-teman ya, mungkin kamu tahu kalau orang ini nih sebenarnya punya tekad yang kuat, sebenarnya punya kemauan yang sangat keras gitu ya. Aku lihat dari Eight of Wands, dia punya sisi keegoisan ya teman-teman. Aku lihat orang yang kamu tanyakan ini, dia punya sisi egois sebenarnya gitu ya. Tapi mungkin itu karena masa lalunya dia yang nggak baik-baik banget mungkin gitu ya teman-teman. Di mata orang lain, orang ini atau bahkan kamu tahu sama di dalam hubungan kalian juga mungkin terkesan orang ini troublemaker atau suka cari ribut. Orangnya nggak mau kalah ya. Ada Five of Swords, ada Eight of Wands, orangnya nggak mau kalah. Apalagi kalau dia punya banyak kemauannya, ada Eight of Wands di sini. Banyak kemauan, banyak sekali misi dan visi yang diaturkan, dia bicarakan sama kamu, sama orang lain gitu ya. Tapi dia kayak, karena dia punya sisi egois, jadi dia menganggap apa yang menurut dia benar adalah paling benar gitu. Orang lain nggak ada yang benar selain dia gitu. Dari Five of Swords dan Eight of Wands. Makanya ini orang lain menganggap orang ini suka cari ribut, nggak mau kalah banget sih, egois banget sih gitu ya. Terutama kalau dia lagi punya keinginan lah teman-teman, lagi mengungkapkan suatu keinginan, ide-ide gitu ya. Kamu sebagai pasangannya pun, orang yang terdekat sama dia pun tahu bahwa yang orang yang kamu tanyakan ini orangnya egonya cukup besar ya teman-teman ya. Di sini ada fire sign ya, Leo, Sagittarius dan Aries. Di sini ada air sign Libra, Gemini dan Aquarius. Ada di Empress ini Virgo, Taurus dan Capricorn. Ya, dari The Empress aku lihat di sini ada beberapa dari kamu, orang yang kamu tanyakan ini orangnya mageran. Males banget bergerak, apalagi kalau dia lagi datang mood jeleknya. Ya, datang mood jeleknya dia males banget nih, diajak jalan juga susah sama siapapun itu. Sama kamu sebagai pasangannya, atau dia sama teman-temannya atau sama keluarganya, siapapun itu. Kalau dia lagi mager, males banget, susah banget bikin dia bergerak nih. Meskipun itu untuk have fun ya, gitu ya. Orangnya suka banget sendiri, introvert ya teman-teman. Introvert yang bener-bener kalau moodnya lagi buruk banget, dia bener-bener nggak bisa lah diajak kemana-mana gitu ya. Bahkan di telepon aja sulit gitu teman-teman ya. Di sini ada Queen of Wands ya.
Negatifnya dia sangat menikmati, disukai oleh banyak orang, disukai oleh lawan jenis. Kayaknya yang kamu tanyakan ini banyak yang mengagumi, banyak yang suka, baik divine feminin maupun maskulin. Itu kadang-kadang yang membuat kamu ribut sama dia dari Five of Swords ya. Ada beberapa keributan di sini yang suka terjadi di antara kalian berdua, mungkin karena kamu jealous, gitu ya, karena dia banyak yang menyukai dan dia menanggapi gitu. Mungkin itu yang sering menjadi permasalahan di antara kalian. Seperti itu. Orangnya agak flirting, agak genit, suka tebar pesona. Aku lihat orang yang kamu tanyakan ini ya, itu negatifnya dia, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, file ketiga, file terakhir itu positif dan negatifnya dia. Ya kalau kamu cinta sama orang ini, ya kamu kan bisa baik-baik saja ngomonginnya ya, cari solusinya. Kamu sukanya dia di mana, nggak sukanya di mana. Kalau memang nggak sukanya dia di mana, ya cari solusinya. Kalau kamu mencintai dia, teman-teman, apa sih yang nggak bisa dilakukan untuk dua orang yang saling mencintai? Kan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, pilihan terakhir, semoga cocok ya. Kalau memang nggak resonate atau nggak cocok sama sekali, ya sudah, berarti ini energinya bukan energi kamu. Oke, bye bye.